Ya, Rani Jeket Brisilia, tapi saya biasa dipanggil biar kenal dekat Rani gitu. Saya join di Prudential tahun ini September nanti itu di tahun ke-14 gitu. Jadi kalau dibelah darah saya merah banget Bapak Ibu, sangat merah, emang merah ya Bapak Ibu, tapi itu sudah mendarah daging banget. Dan pagi hari ini saya pengen banget share ke Bapak Ibu sekalian sesuatu hal yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu tuh udah jago, sudah paham sebenarnya. Cuma kalau ditanya lebih lanjut, ya udah deh, mending telepon aja atau nanya ke ADS Bapak Ibu atau nanya ke RADG. Nah, apa itu Bapak Ibu? Sebentar. Nah, tujuan saya dan rekan saya Fendi datang hari ini Bapak Ibu untuk melakukan sharing session terhadap corporate products, terutama corporate products yang saat ini sudah ada, yaitu ruling assurance account dan syariahnya. Kenapa? Pasti mungkin ada yang tanya, aduh kirain produk yang baru nih, yang employee benefit. Tadi Pak Didi bilang, tunggu, sabar, sebentar lagi Bapak Ibu akan menikmati serangkaian training untuk produk baru kita. Tapi sebelum ke sana harus lengkap nih paketnya, lengkap ilmunya. Jadi begitu Ibu ketok pintu suatu perusahaan, Ibu udah punya bawa amunisi yang lengkap. Dari senjata, senjata serem banget. Dari apa? Sembako yang paling mendasar sampai yang paling advance gitu. Jadi kami kepingin banget sharing ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Apa itu produk corporate yang saat ini kita punya? Ya, ada yang bisa kasih share? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu, bahwa produk corporate PAA atau PSAA kita tuh sebenarnya produk apa sih? Ada yang mau share nggak di barisan depan nih? Kan seneng banget loh kalau datang ke suatu acara barisan depan duluan yang dipenuhi. Itu tandanya siap terima ilmu baru dan 100% hadir di sini. Ya, yang belakang bukan karena nggak mau, tapi karena datangnya lebih belakangan gitu kan. Oke, ada yang bisa share nggak? Bu? Belum. Bapak yang tunjuk sana? Belum ya? Oke. Basically Bapak Ibu, sebenarnya namanya aja sama seperti yang sudah kita jualan sebelumnya ya. Sebelum PGB dan PSGB. PAA sama PSAA. Jadi jeroan-jeroannya tuh istilahnya dalam-dalamnya semua exactly the same sama dengan PAA dan PSAA individu gitu. Yang membedakannya apa Ran? Yang membedakannya itu hanya pemegang polisnya. Pemegang polisnya badan usaha gitu. Gak ada yang berbeda lainnya kecuali pemegang polis badan usaha dan komisi yang Bapak Ibu terima gitu. Tapi komisinya berapa? Bedanya sedikit banget dari yang individu gitu ya. Oke, kita sedikit mulai aja. Yang pertama disclaimer Bapak Ibu, sebenarnya materi yang akan ditampilkan di pagi hari ini adalah materi yang strictly confidential. Mohon Bapak Ibu tidak share ke sosial media. Dan jika ada perubahan akan mengacu tetap ke standard operating procedures yang berlaku saat itu. Jadi nanti tahun depan nanti Bapak Ibu nggak bisa bilang ke Pak Yes atau ke Bu Evelyn, Pak Yes, waktu setahun yang lalu Rani ngomongnya tuh A plus B sama dengan C. Kenapa sekarang A plus B sama dengan D? Saya udah ngikutin yang C gitu. Saya salah nggak Bapak Ibu? Enggak ya, gitu karena kan katanya nih ya, yang tidak berubah itu hanyalah perubahan, benar nggak? Ya, jadi bayangin aja, dulu Bapak Ibu nggak tahu tuh namanya PGB, PSGB. Dulu mana ada yang namanya wakaf, sekarang ada kan? Ya, jadi time changes, pasti produk dan perlakuan terutama regulator kita yaitu OJK berubah. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini tetap di cross check ya, recheck lagi apakah setahun ke depan, 2 tahun ke depan masih berlaku hal yang sama. Oke, ini agenda hari ini Bapak Ibu. Setengahnya akan saya bawakan, setengahnya lagi yang akan mengupas lebih detail mengenai si jeroan tadi ya, apa yang harus disubmit, kemudian do's and don'ts-nya bagaimana, itu nanti akan dibawakan oleh rekan saya Pak Fendi. Ya, agendanya cukup banyak Bapak Ibu, semoga kekejar sebelum kita sholat Jumat.
Tapi kalau memang sudah terpotong sholat Jumat, kalau kita mau ada yang lebih intim, one on one, atau ibu bapak ternyata sudah punya leads yang mau digarap, silakan. Saya dan Fendi masih akan tetap ada. Oke, nah corporate services, apa sih itu departemen corporate services? Terus terang Bapak Ibu, corporate services ini memang baru terbentuk 1 tahun. Masih baru. Enggak juga sih sebenarnya, karena pelayanannya sebelumnya ada di OSC, di mana melayani Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pemasar. Ada juga di customer care, melayani nasabah langsung, gitu. Nasabah, pemegang polis, badan usaha. Nah, tahun 2017 akhir ya, kita menyatukan pelayanan tersebut. Kenapa? Karena banyak cerita yang nggak nyambung atau banyak puzzle yang nggak lengkap gitu. Jadi gambarnya mencong-mencong sedikit. Kenapa? Karena nasabahnya ngomong A, Bapak Ibu ngomong B, nanti kalau ada tenaga admin yang membantu ngomong C gitu. Jadi kita bingung. Ya, nah karena itulah kita mau menyatukan pelayanannya. Kenapa? Karena ternyata setelah dilihat-lihat sejak 2010 tuh kita udah launch pertama kali produk corporate. Pasti pada nggak tahu kan ya? Waktu setahun yang lalu saya diminta Ibu Evelyn untuk heading corporate services ini juga saya baru kaget. Saya kaget, wah ternyata udah cukup lama ya kita jualan produk corporate gitu. Ada yang udah tahu belum? Maksudnya ada yang udah pernah nutup pemegang polis badan usaha di 2010? Wah keren, tepuk tangan Bapak Ibu. Ada 2 di depan ini. Keren. Oke. Nah, berarti nanti bisa sharing ya sedikit apa yang menyebabkan Bapak Ibu tuh punya leads untuk corporate business dan apa challenge-nya. Gitu. Saya nggak mau bilang apa negatifnya, tapi challenge-nya. Karena semua challenge harus ada solusinya. Ya, minimum premi corporate itu 100.000. Saat itu premi corporate, minimum premi individu PAA, ada yang tahu nggak? 300. Kalau sekarang minimumnya berapa? 400. Berapa? 400. Kalau produk corporate sekarang minimumnya jadi berapa? 250. 250. Yang belakang? 150. Oke. Kita kayak lelang aja nih. Tetap 100 Bapak Ibu. 2010 100.000. 2019 masih 100.000. Kenapa? Karena kita mau tetap merambah ke small medium enterprises. Jadi perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Karena kita juga menerima CV, CV gitu ya, menerima juga koperasi gitu, yang tentunya memiliki kemampuan membayar premi yang nggak 400.000 gitu ya. Tapi kalau ditambah saver tetap 100.000 nggak Bapak Ibu? Enggak. Jadi berapa kalau tambah saver? 150. Tetap kecil kan Bapak Ibu? Oke. Nah, sampai dengan saat ini kami sudah memaintain berkat bantuan Bapak Ibu sekalian juga 55.000 lebih polis yang enforce dengan total API 286 bio. Itu data per Desember 2018 kemarin. Kalau dibanding individu kecil tentunya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak jumlah perusahaan yang sudah dibantu kelola Prudential untuk kesejahteraan karyawannya sampai detik ini ada berapa? Saya nggak punya silver coin buat bagi-bagi gitu ya. Atau kopi? Enggak. Oke, ada yang tahu nggak? Lucky guess aja. Jumlah perusahaan yang sampai dengan saat ini Prudential bantu untuk kelola kesejahteraan karyawannya dalam hal medical, karena ada yang ngambil hospital surgical, ada juga para direktur yang ngambil PPH kita, atau ada juga yang meminta Prudential untuk mengelola dana pesangon atau pensiunnya. Lucky guess? 1.000. Kalau salah nggak disuruh nyanyi kok. 1.000, oke Pak. Satu lagi, ibu-ibu dong. 2.000. Atau kakak? 2.000, oke. Dikit lagi sebenarnya. 3.300 Bapak Ibu, tepuk tangan buat Prudential.
Nggak nyangka ya Bapak Ibu, sebenarnya kita udah manage 3.300, semoga nggak kurang ya datanya, 3.300 perusahaan di Indonesia gitu. Nah jadi kesempatannya ada nih, peluangnya ada Bapak Ibu. Tujuan saya dan Fendi hari ini mau melengkapi ilmu Bapak Ibu. Ya tadi, kalau ada leads, Bapak Ibu udah ngerti jualan produknya seperti apa untuk ke lembaga polis badan usaha, untuk ke badan-badan usaha. Oke, balik tadi ya Bapak Ibu, kenapa ada Departemen Corporate Services? Jadi, yang dulu kita rasakan adalah begini Bapak Ibu. Kalau ada tenaga pemasar, tiba-tiba ditelepon sama rekan bisnisnya atau ditelepon sama keluarganya, udah buka perusahaannya udah mulai maju nih, mau bantu karyawannya punya manfaat kesehatan, atau ternyata baru ngeh bahwa pemerintah itu mewajibkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk punya cadangan dana jika terjadi PHK gitu. Terus mau kemana ya? Nah, dulu tuh para tenaga pemasar, teman-teman Bapak Ibu tentunya bukan yang di Surabaya, kayaknya ya Fendi ya. Bingung, nggak tahu mau kemana nanyanya. Ada yang nanya langsung ke RADD, ada yang nanya langsung ke Pak Yens gitu. Nggak langsung ke Bu Evelyn, langsung ke Pak Yens nanyanya. Nah, jadi sebenarnya mau nanyanya ke siapa sih? Nanya ke OSC atau nanya ke customer care? Itu masih bingung zaman dulu. Nah, ada juga perusahaan yang surprisingly ya Bapak Ibu belum kena kertas sama agen. Saya juga, gila. Biasanya ya tetangga sebelah rumah saya itu agen Prudential. Kalau ngomong di kereta nih Bapak Ibu, saya nih lady rocker, rombongan kereta di Jakarta. Itu tuh pasti ngomongin polis gitu, atau bawa-bawa plastik, bukan plastik sih ya. Kita kan nggak pakai plastik dong. Yang merah-merah itu mau bawa buku polis gitu ya. Berarti kan saya udah pikir berarti tenaga pemasar. Tapi kita terima loh telepon atau walk in langsung ke Prudential Tower. Dalam hal ini adalah HR-nya atau ajudannya dari suatu direktur perusahaan bilang, saya kepengen join Prudential, perusahaan saya kepingin mengasuransikan kurang lebih 500 karyawannya. Loh, terus kita, oke, Bapak udah kenal agen Prudential? Belum. Wah, gimana nih? Kita langsung terkejut, kenapa belum kena sentuhan agen Prudential gitu. Tapi ternyata ada Bapak Ibu. Jadi ada yang datang langsung ke Prudential, ada yang telepon gitu. Nah, terus siapa yang mau handle kalau gitu? Saya. Oke Pak. Siap. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya ada satu single point of contact bagi tenaga pemasar, juga bagi calon nasabah, terutama existing nasabah Prudential. Hubungin corporate services. Buat apa? Buat lebih mudah intinya ya. Flow-nya lebih jadi satu, nggak scatter kemana-mana. Dokumennya apalagi. Dan kita juga kepingin ada engagement 3.300 corporate di Indonesia. Ya tentunya kita belum bisa touch semuanya, tapi paling tidak top 10 berdasarkan API kita mau melakukan engagement. Seperti apa? Kita mengadakan sosialisasi mengenai edukasi kesehatan. Jadi kita datengin perusahaannya, kita bekerja sama dengan dokter di salah satu networknya Prudential, Pro Medical Network. Kemudian kita bawakan yang kemarin sudah terjadi adalah sosialisasi stroke ya Fendi ya, stroke ataupun gula gitu. Terus nanti ada pemeriksaan kecil yang bisa kita lakukan. Untuk ke siapa? Ke karyawan dari perusahaan tersebut gitu. Berbayarkah kan? Kalau mau datangin perusahaan perlu bayar nggak? Enggak. Ya, jadi kita datangin perusahaannya tentunya dengan kerjasama Bapak Ibu, karena apapun yang Prudential lakukan kita pasti akan info Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pemasaran gitu. Kayaknya kesenggol deh. Nah ini sedikit gambaran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya case yang udah Bapak Ibu kasih ke Pak Fendi. Aduh Fen, kok gak kelar-kelar gitu ya.
Bapak Ibu bisa eskalasi kemana? Atau justru Bapak Ibu udah ngomong ke Rani, Raninya kok lelet banget sih, lama banget. Bapak Ibu harus eskalasi kemana? Jadi ini adalah organization structure di bawah kepemimpinannya Ibu Evelyn Kusumo Widarto. Pada dasarnya pelayanan mengenai nasabah, pemegang polis prudential, dan tenaga pemasar itu ada di Ibu Evelyn, ya. Di bawahnya ada departemen customer care, ya, nasabah Bapak Ibu kalau mau menghubungi prudential pasti departemen customer care yang bantu. Atau Bapak Ibu biasanya dibantu oleh OSC, ya, Operation Solution Center. Nah, ada juga departemen kami, Corporate Services. Dan dua departemen ini lebih kepada untuk engagement ke customer, ya, mengatur komunikasi kita kepada customer, kemudian customer value management. Nanti ada perlakuan khusus mengenai VIP customer kita, gitu ya. Tahun ini nantikan saja Bapak Ibu banyak kejutan-kejutan yang semoga dapat membantu produktivitas Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, materi-materi yang seperti ini Bapak Ibu, ini kita sebutnya e-flyer. Ini Bapak Ibu nggak perlu foto, karena kalau difoto, di Zoom nggak kelihatan apa-apa Bapak Ibu, gitu ya. Nanti ini kami akan share ke ADS Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini dari Grup Galaxy, tapi ya saya tahu dengan seiringnya banyak banget informasi dari kantor pusat pasti ketiban, gitu ya. Ya nanti kita share ulang Bapak Ibu. Jadi tolong diingat, kalau kayak begini flyer yang cantik yang udah ada warna-warnanya, itu pasti kita akan share soft copy-nya ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, ini basically Bapak Ibu adalah flyer untuk Bapak Ibu sebagai tenaga pemasar, juga buat nasabah. Jadi kalau Bapak Ibu punya nasabah corporate, terus mau hubungi langsung ke Prudential, pakai jalur apa sih? Di sini ada informasinya. Jadi ada namanya CRP, Corporate Relation Partner. Ada juga CRP yang melayani khusus untuk member Pro Elite Club, MDRT dan lain sebagainya, yaitu langsung dengan Pak Fendi. Oke, nah CRP-nya akan dibagi sesuai dengan region RADD, ya. Nanti sebentar lagi kami share. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit profil corporate, polis corporate di region Jawa Timur dan sekitarnya. Kenapa mau saya tampilkan? Ini biar Bapak Ibu semakin terpacu, semangat untuk jualan corporate gitu. Karena sebenarnya gini, ada pepatah yang bilang, bukan pepatah sih, ada leader di Jakarta yang bilang gini lah masalahnya. Saya paling senang memang untuk ngejar tutupan corporate karena sekali gebuk dapatnya 1.000 gitu ya. Jadi ini profilnya. Agak nggak kelihatan ya, kalau nanti mau kita juga share. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 region per ADS masing-masing. Setelah Jakarta, Surabaya adalah menduduki peringkat kedua untuk yang paling banyak jualan corporate. Keren kan? Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi bayangin dari 3.300 tadi, kuenya region Surabaya dan sekitarnya itu lebih banyak dibanding region yang lain. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, posisi sekarang ada SPAJ yang lagi nangkring, belum kelar diproses, belum bisa diaku nih EPI-nya. Ya, jadi kita minta bantuannya. Kalau memang ada kesulitan, ada dokumen yang memang Bapak Ibu belum bisa submit, atau apapun itu, bisa langsung dikonsultasikan ke saya dan Fendi. Gitu. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi langsung CRP-nya. Ya sayang nih karenanya nih Pak Anda dan Pak Didi, ada SPAJ yang udah siap issue tapi belum bisa. Ya. Oke. Dari tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang pertama ya, pengenalan produk corporate services, dan yang sampai sekarang ada pertanyaan? Belum. Oke. Kita lanjut dengan sedikit lebih berat mudah-mudahan, tapi karena masih jam-jamnya semangat, Bapak Ibu harusnya lebih semangat lagi. Jadi Bapak Ibu, apa itu namanya pemegang polis badan usaha? Pemegang polis badan usaha adalah badan yang berkekuatan hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan kita. Prudential itu adalah sebagai penanggung, gitu ya. Jadi kalau begitu, apakah karyawan bisa melakukan surrender?
Nggak bisa, ya Bapak Ibu. Jadi yang punya kekuatan hukum yang bisa melakukan transaksi dengan prudential adalah si pemegang polis badan usahanya. Jadi si yang ditunjuk oleh si corporate-nya, ya. Oke. Saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis badan usaha yang Bapak Ibu nggak perlu nanya lagi ke Rani, nggak perlu nanya ke CRP-nya, pasti kita terima sepanjang dokumentasi legalnya lengkap. Ya kan kadang-kadang Ran ini nih ada ini paguyuban ibu-ibu arisan udah lama gitu, dari sama-sama satu SMA sampai sekarang udah punya cicit gitu, masih ngumpul-ngumpul terus bikin paguyuban gitu ceritanya. Itu bisa atau enggak? Itu perkumpulan berarti bisa. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan dibantu jelaskan lebih detail lagi oleh Pak Fendi. Intinya Bapak Ibu, kalau yang disebut di sini itu pasti kita terima sepanjang dokumentasi legalnya lengkap. Yang tidak disebut di sini, Bapak Ibu cek ada dokumentasi legalnya enggak. Kalau ada, yuk diskusi. Jangan dulu bilang nggak bisa gitu. Sayang, kalau ada bisnisnya, yuk kita bikin bisa. Sepanjang dokumentasinya jelas dan lengkap. Oke. Nah, ini adalah produk corporate yang ini slide saya terakhir sebelum saya serahkan ke Fendi. Produk corporate prudential. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tanya. Sebenarnya produk corporate kita saat ini adalah apa? PAA dan PSAA. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan juga PSAK Nomor 24 yang sudah saya sedikit sebutkan di awal, negara atau regulator kita mewajibkan untuk perusahaan memiliki cadangan dana. Ya, cadangan dana untuk pembayaran pesangon atau imbalan kerja. Kan banyak ya perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba bankrupt atau tiba-tiba harus tutup, tapi nggak punya cadangan dana untuk bayar pesangon ke karyawannya. Nah, karena itu kenapa terbitnya undang-undang ini. Nah, dari 2003 kan sebenarnya benar, tapi ternyata belum digaung-gaungkan lagi. Biasalah ya kita bangsa kita, kalau belum kejadian belum bisa berbenah diri gitu. Nah, si cadangan dana tadi yang diwajibkan pemerintah tadi itu bisa dikelola sendiri oleh perusahaan. Ibarat kita ya Bapak Ibu, saya nih bentar lagi anak saya mau SMP ceritanya. Sebenarnya saya udah tahu kan, dari 6 tahun yang lalu anak saya pasti akan masuk SMP. Jadi dari 6 tahun yang lalu sebenarnya udah bisa nabung nih dikit-dikit gitu. Tapi ternyata baru kemarin-kemarin ini baru tersadar, astaga masuk SMP sekarang mahal banget gitu. Terus lihat tabungan, aduh nggak bisa nih kalau mau masuk ke SMP yang ini, kan cukup duitnya. Ya sama halnya seperti itu. Sama halnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa kita kelola sendiri. Kan perusahaan tahu punya karyawan, punya konsekuensi, harus punya cadangan dana gitu. Ya, tapi apa iya bisa dikelola sendiri? Ya ada yang iya, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Atau dikelola oleh pihak ketiga. Nah, dikelola oleh pihak ketiga, disitulah ada prudential dan kompetitor lainnya ceritanya. Ya, yang dikelola pihak ketiga ini ada prudential, ada juga yang melalui DPLK Bapak Ibu. Kita akan lihat ke belakang kenapa saat ini produk prudential itu kompetitif banget dengan produk-produk yang dimiliki oleh DPLK. Nah, untuk prudential kita masuk ke saving plan. Jadi PAA kita, PSAA kita itu bisa dijadikan program saving plan, di mana bisa dijadikan cadangan dana pensiun atau cadangan dana pesangon. Dalam hal ini prudential menjadi pengelolanya, gitu ya. Nah, jadi bisa nggak menjaminkan bahwa kalau perusahaan nanti, bahwa kalau karyawan nanti pensiun di usia 65 tahun akan mendapatkan 48 kali gaji. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Yakin?
Bener nih, bisa nggak Bapak Ibu? Sedikit lebih keras. Oke, enggak, setuju Bapak Ibu. Kenapa enggak? Karena bisa jadi lebih dari 48 kali, bisa jadi 60 kali. Bisa jadi kurang dari 48 kali. Kenapa? Karena produk dasar kita adalah unit link, di mana cash value kita tergantung kepada investasi, hasil investasi. Ya, jadi persis sama seperti produk individu Bapak Ibu. Gitu. Jadi dengan perencanaan yang tepat, pemilihan jenis dana investasi yang tepat, maka sebenarnya kita bisa bantu untuk merancang dana pesangon atau dana pensiun perusahaan-perusahaan. Tapi di awal pastikan Bapak Ibu jelaskan bahwa produk yang kita miliki adalah produk unit link. Nah, nanti kita akan kupas tuntas keuntungannya apa. Kalau nanti takut, aduh berarti nggak bisa dijaminkan dong 48 kali. Gitu. Jadi solusinya apa? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini adalah yang tadi saya bilang ya, produk PAA, PSAA kita bisa dijadikan program saving plan, biasa digunakan untuk pensiun atau digunakan untuk severance pay, biasa digunakan untuk pesangon. Ya, berarti produknya PAA atau PSAA dengan program saving plan untuk pesangon atau severance pay, gitu. Ya, nah kalau untuk saving plan manfaat dasar kematian ada, sama pesangon juga begitu, sama-sama memiliki manfaat dasar kematian. Di produk DPLK tidak ada manfaat seperti itu, tidak ada manfaat kematian ya. Kemudian nilai tunai dapat dialokasikan sebagai cadangan dana pensiun dengan perencanaan investasi yang tepat. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya, jangan pernah menjanjikan suatu perusahaan bahwa akan mendapatkan exact amount seperti perhitungan ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan. Karena bisa jadi dapat lebih, bisa jadi dapat turun, gitu ya. Tergantung dengan kondisi global ekonomi kita. Terus yang ketiga, kalau saving plan ada manfaat tambahan. Mau ambil HS Ran bisa nggak? Bisa. Yang penting preminya cukup ya. Mau ngambil PPH bisa banget. Jadi ada salah satu klien kita, bukan salah satu, salah banyak, lumayan banyak ya. Klien kita yang ini, direkturnya semua ngambil PPH, diambilin PPH. Jajaran manajernya HS dengan plan tertinggi. Dan begitu seterusnya sampai bawah. Terus BPJS-nya gimana? BPJS-nya complementing manfaat dari Prudential. Begitupun nanti ya, yang employee benefit nanti yang akan kita launch sebentar lagi, itu adalah produk complementing untuk BPJS. Gitu. Terus kalau untuk saving plan, manfaatnya bisa untuk karyawan juga spouse karyawan. Ya, jadi Rani bisa ambil buat suaminya Rani, bisa ambil buat anak-anak, gitu. Sementara untuk severance pay, program pesangon ini hanya untuk karyawan. Karena kan yang di PHK atau yang punya manfaat setelah karyawan di PHK kan adalah si karyawan langsung. Terus yang membedakan dengan saving plan adalah juga pajak pesangon. Ya, pajak pesangon ini dipotong dan dilaporkan oleh Prudential. Jadi Prudential menerima informasi jumlah berapa yang harus diterima oleh karyawan yang mau di PHK-kan. Ya, setelah kita terima jumlahnya, kita akan hitung pajaknya, kemudian kita akan laporkan ke Dirjen Pajak. Gitu. Nah, kalau saving plan enggak. Kita merem, bukannya nggak mau tahu, tapi memang kita utmost good faith bahwa semua urusan perpajakan akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi fleksibilitasnya ada ya Bapak Ibu. Balik lagi ke yang awal, ya menjadi cadangan dana itu bisa dikelola sendiri, bisa dibantu pihak ketiga. Mengenai perhitungan pajak bisa dikelola sendiri, bisa juga dibantu Prudential. Gitu. Oke, sebentar ya.
Nah, ini mengenai pajak pesangon ya Bapak Ibu. Pajak pesangon ini yang tadi saya katakan sebelum POJK nomor 5. Jadi ada peraturan dari OJK nomor 5 tahun 2017 yang mengatakan bahwa PPUKP termasuk sebagai manfaat pensiun. Karenanya kalau manfaat pensiun kenanya pajak yang flat. Di atas 50 juta udah 5%, udah titik. Di atas 300 juta 5%. Di atas 1 miliar 5%. Flat gitu. Nah, tapi setelah ada peraturan si POJK nomor 5 itu dikatakan manfaat pensiun itu merupakan salah satu manfaat lain di luar manfaat program pensiun. Jadi PPUKP adalah salah satu manfaat lain di luar program pensiun. Sehingga pajak yang dikenakan mengikuti pajak untuk penghasilan. Pajak penghasilan berupa uang pesangon, di mana pajaknya progresif. Itu dari dulu sejak 2010 Prudential itu sudah menganut yang pajak progresif. Ya, jadi dulu kita banyak kalah, bukan merupakan pilihan karena perhitungan pajak kita progresif. Sementara kalau di produk PPUKP DPLK lainnya itu flat 5%. Nah, sekarang sejak POJK nomor 5 semua sama. Jadi inilah yang menyebabkan sekitar akhir tahun lalu ya Fendi ya kalau nggak salah, banyak yang menghubungi Fendi, Rani, ini banyak yang mau mengalihkan pencadangan dana pesangonnya nih dari si perusahaan A ke Pro, bisa atau enggak gitu. Atau ada yang curcol gini, kemarin si kompetitor ini dimarah-marahin sama nasabahnya karena tiba-tiba pada saat pencairan dana pesangon kena pajak progresif, padahal sejak awal jualannya flat. Salah nggak? Ya enggak juga. Si perusahaan kompetitor kita salah nggak? Enggak. Karena dulu regulator mengaturnya flat, tapi sekarang progresif. Gitu ya. Jadi ini adalah poin Bapak Ibu di mana posisi kita sekarang ini kompetitif ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama menganut si pajak penghasilan PPh 21 yang progresif. Gitu. Oke. Sebentar. Udah mulai keblinger belum Bapak Ibu? Belum ya? Masih bisa ngikutin ya Bapak Ibu? Oke. Nah, yang tadi Bapak Ibu, setelah ngomongin berapa sih persentase pajak yang berlaku untuk produk kita, ini adalah perlakuan pemotongan pajaknya untuk saving plan dan untuk pesangon. Ya Bapak Ibu, kenapa kita ngomongin pajak? Ini kok berat banget? Karena Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu ketok suatu perusahaan akan ujung-ujungnya ngomongin pajak, gitu. Akan ujung-ujungnya oke, gue kasih premi nih ya. Habis itu gimana caranya biar gue gak dikenain pajak? Biasanya gitu, ya. Balik lagi ke Bapak Ibu, kunci jawabannya adalah sebenarnya itu terserah perusahaannya. Jangan pernah kita sampai ikut campur ke dapurnya perusahaan. Gitu. Jangan kita mengatur mengenai jurnal mana yang perlu digunakan oleh perusahaan itu, gitu. Karena nanti kita yang ketiban apanya ya? Kalau ternyata salah pengakuan pajaknya, nanti katanya agent Prudential harusnya masukin ke sini. Kenapa saya malah dikejar-kejar oleh dirjen pajak, gitu ya? Jadi jangan. Kita sesuaikan dengan flow sesungguhnya agar nanti Bapak Ibu tidurnya lebih tenang, lebih nyenyak. Saving plan Bapak Ibu, ada namanya pembayaran uang pertanggungan. Jika terjadi resiko, jika seorang karyawan resign, maka karyawan akan menerima apa? Cash value. Ya. Jika seorang karyawan meninggal dunia terjadi resiko, maka karyawan akan menerima apa? Oke, uang pertanggungan dan nilai tunai. Uang pertanggungan dan nilai tunai ini tidak dikenakan pemotongan pajak oleh Prudential. Yang tadi ya Bapak Ibu, kalau saving plan terserah gitu. Prudential nggak akan ngatur-ngatur, nggak akan kekepoan ngurusin pajaknya, gitu. Terus penerima manfaatnya, jika penerima manfaatnya adalah perusahaan, kan Prudential melakukan perjanjian
pertanggungan kepada perusahaan, gitu ya. Nah, berarti kalau terjadi klaim, Prudential akan transfer ke perusahaan, bukan ke karyawan. Oke. Kalau penerima manfaatnya itu perusahaan, maka uang pertanggungan dan nilai tunai merupakan objek pajak. Gitu. Tapi dalam hal ini seyogyanya, sesurabayanya, karena tadi kalau seyogya di Jogja. Seidealnya adalah perusahaan itu kan tujuan mau beli asuransi dengan Prudential adalah kesejahteraan karyawan. Begitu terima uang pertanggungan dan nilai tunai akan diteruskan dong ke penerima manfaat karyawannya, ya. Dengan dia meneruskan ke penerima manfaat dari karyawannya, maka tidak akan lagi menjadi objek pajak. Gitu. Jadi kayak cuman numpang lewat. Oke. Kalau pesangon Bapak Ibu, pembayaran nilai tunai dikenakan tadi ya kalau pesangon Prudential yang akan melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan. Pembayaran nilai tunai PPh final pesangon, jadi dikenakan tadi pajak progresif tadi dan merupakan objek PPh badan. Perhitungan pajak pelaporan dilakukan oleh Prudential. Karena itu penting sekali sejak awal submit NPWP ke Prudential. Oke, nah uang pertanggungan tidak dikenakan pemotongan PPh. Ya, karena uang pertanggungan bukan merupakan objek pajak. Iya. Belum Bu? Oh belum. Mau tanya Bu. Iya ya. Pada saat kita membuka corporate PAA, itu kan pokoknya nilai tunai. Kita sudah diprediksi mana yang saving plan, mana yang pesangon. Cara tahunya dari mana? Oke. Jadi sebenarnya nanti di sesi Pak Fendi akan dikupas lebih lanjut. Cuma begini, sedikit summary-nya adalah Bapak Ibu, kata kuncinya adalah gini. Yang mau melaporkan pajak siapa? Gitu. Prudential atau perusahaan, maksudnya perusahaan atau mau Bapak Ibu yang bantu sebagai perwakilan dari Prudential. Jika jawabannya adalah nggak apa-apa deh, saya atur sendiri, oke, berarti itu saving plan. Iya. Kalau seandainya nggak mau dong, saya mau taunya beres, karena produk DPLK lainnya adalah beres, dihitung langsung oleh si pengelola itu, si produk DPLK itu. Ya udah, berarti dikatakan di SPAJ. Ya, apalagi sebelum kami mewajibkan Bapak Ibu jika memang memilihnya adalah produk pesangon atau severance pay, menghubungi CRP dulu. Gitu. Jadi sejak awal kita bisa tuntun. Karena dengan pesangon, Bapak Ibu ngambil program pesangon, lebih banyak dokumentasi yang perlu Bapak Ibu siapkan. Gitu. Ya, karena kita nggak ribet di awal, ribet di akhir. Nggak mau ya. Prudential kan maunya ribet di awal, biar akhirnya nggak ribet. Lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ya. Pertanyaannya terakhir ya Pak, nanti selanjutnya khawatir akan ada di slide selanjutnya. Mengenai pajak ya, mengenai pajak objek badan ya, itu ya. apa bisa dikreditkan di untuk perusahaan? Oke. Kan PPh badan ya. Yang kedua, saya menanya mengenai yang saving plan. Pembayaran UP tidak dikenakan pemotongan PPh, sedangkan di bawahnya Ibu tadi ngomong, saya agak bingung dengan yang kedua, karena Ibu tadi ngomong kalau diteruskan nggak kena, cuma di sana ditulis merupakan objek PPh badan. Maksudnya apa memang nggak dikenakan atau gimana? Oke. Nanti akan dikupas lebih lanjut ya mengenai pajak. Jadi biar kita sedikit lebih efektif nih Pak, akan ada di slide selanjutnya. Pertanyaan Bapak nanti akan dijawab di sesinya Pak Fendi ya. Oke. Bapak Ibu, ini saving plan, balik lagi ya, biar semakin nempel perbedaan saving plan sama si pesangon. Kalau ada sejumlah premi yang kita terima, preminya kan dibayar buat polis-polis karyawan, ya Bapak Ibu. Nah, untuk saving plan fleksibel melakukan withdrawal. Jadi persis seperti PAA, PSAA individu, saving plan menganut paham yang sama, fleksibilitas. Fasilitas polis semua sama. Ya, ada pilihan investasi. PAA ada 8 fund, PSAA ada 5 fund. Bisa redirection, bisa. Switching, bisa. Pokoknya
Bapak Ibu pikirin aja kalau saving plan corporate itu sama persis dengan individu PAA. Nah, ini yang agak sedikit unik Bapak Ibu. Untuk program pesangon, premi yang dibayarkan akan dibayarkan untuk polis-polis karyawan, tapi ada satu polis namanya polis pooled fund. Kenapa Bapak Ibu? Polis pooled fund ini adalah untuk memenuhi atau untuk melengkapi kalau perhitungan dana pesangon seseorang karyawan kurang atau kelebihan gitu. Contoh, polisnya Rani punya cash value 80 juta gitu. Terus Rani di PHK, amin. Rina aja deh, Rina salah ya. Oke. Nah, harusnya dapat 80 juta. Harusnya ternyata dapat 100 juta. Berdasarkan perhitungan lamanya Rani bekerja dan lain sebagainya, dengan tambahan kasih sayang dan lainnya 100 juta. Tapi pas itu polis Rani cash value-nya cuma 80 juta. Nah, inilah gunanya pooled fund Bapak Ibu. Kekurangannya akan di withdraw dari polis pooled fund gitu ya. Jadi dapatlah 20 juta, pindahin ke polis Rani, dapat deh genap 100 juta gitu. Atau sebaliknya Bapak Ibu, harusnya Rani dapat 80 juta, dilalah pengembangan dana di Prudential keren banget, dapat 100 juta gitu. Berarti ada kelebihan 20 juta ya Bapak Ibu. 20 jutanya dikemanain? Ditransfer ke perusahaan kah? Kalau ditransfer ke perusahaan, nanti perusahaan dapat income. Income harus lapor pajak gitu. Enggak dong ya. Nah, kelebihannya dialihkan ke pooled fund gitu. Pooled fund itu jadi misalkan gini, sebenarnya biasanya pooled fund itu pemegang bukan pemegang polis, under karyawan yaitu direkturnya misalkan gitu. Jadi misalkan ibu adalah owner dari si perusahaan, ibu pun juga kan dicadangkan dana kan ya Bu ya, diberikan polis juga. Jadi yang lain karyawan ini punya polis. Polisnya ibu termasuk adalah polis pooled fund gitu. Yang tadi bisa diambilin kalau karyawan yang lain kurang, atau kalau karyawan lain yang kelebihan bisa dimasukin lagi. Satu polis pooled fund. Nah, itu yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Untuk program pesangon, dokumentasinya sedikit lebih banyak. Jadi ada namanya surat ketentuan tambahan program pesangon yang harus diisi. Ada lagi form yang harus diisi untuk menentukan polis pooled fund gitu. Jadi dari awal udah tanda tangan dulu siapa yang akan dijadikan polis pooled fund. Oke. Ya. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Kan tadi yang saya katakan ya, Surabaya dan sekitarnya ini termasuk region kedua yang terbesar untuk jualan produk corporate. Nah, produk corporate sekarang, Bapak Ibu kan waktu itu saatnya fakir aja, jalan-jalan aja. Nah, itu dinamakan saving plan. Gitu. Jadi pemotongan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri. Gitu. Kalau mau dirubah boleh banget, tapi pastikan ya, karena perubahan untuk pesangon, salah satunya di sini yang nampaknya sebentar kurang nih, kayaknya ada yang hilang di sini. Salah satu fleksibilitas yang tidak sama dengan saving plan adalah tidak dapat melakukan withdrawal, gitu ya. Jadi banyak yang harus perlu Bapak pelajari dulu, mengerti dulu dan paham dulu. Kalau mengambil pesangon, memang itu begitu dibayar setelah dealing hitung-hitungannya dapat dengan calon nasabah Bapak Ibu, sampai dengan akhirnya pemotongan pelaporan kan Prudential, jadi enak gitu, nggak perlu repot-repot lagi. Tapi pastikan dulu kalau seandainya melakukan withdrawal, contoh nih perusahaan karena dia punya case, tiba-tiba membutuhkan dana, gitu kan, pasti di tengah jalan ada aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan perusahaan nasabah Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu sekalian terus meningkat produksinya. Tapi ada saatnya di mana-mana lagi kelam ceritanya, terus mau tarik dana buat nambah sedikit lah, bisa nggak? Kalau ngambil produk pesangon nggak bisa. Kalau saving plan bisa. Nah,
Itu perbedaan yang paling signifikan. Jadi pastikan kalau memang mau mengambil pesangon, Bapak Ibu di awal jelaskan. Karena kenapa? Karena begitu ngambil pesangon terus mau berhenti, harus berhenti semuanya Bapak Ibu. Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Bapak Ibu. Jadi kita akan mengalihkan ke produk DPLK lainnya atau ke asuransi lainnya yang mengelola sama gitu. Karena kita taat banget dengan OJK gitu ya. Sementara kalau saving plan, karena itu kan peraturannya sendiri ya, program pensiun yang dilakukan sendiri sebenarnya, dibantu kelola oleh Prudential, tapi pada dasarnya semua perhitungan pemotongan kan perusahaan gitu ya. Ya, betul Ibu, betul. Tapi iya, betul Ibu. Tapi yang perlu diingat adalah programnya ini program unit link kan Ibu. Maksud saya produk dasar kita adalah produk dasar unit link. Jadi berbeda. Itu yang membedakan dengan produk DPLK lainnya. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Ini adalah jenis-jenis dana investasi Bapak Ibu. Nanti di slide Pak Penny akan menerangkan lagi mana yang seyogyanya bisa diambil perusahaan, mana yang enggak. Karena banyak yang ngambil yang paling agresif gitu. Setuju sih, memang paling banyak menumbuhkan pundi-pundi dari si perusahaan, tapi juga paling paling rentan gitu ya. Nah, jadi ada nih kita punya case, sayang sekali Bapak Ibu, ada yang beneran menjanjikan dapat 48 kali gaji. Begitu dilihat kenyataannya, iya. Ya, jadi mending di awal kita repot, kita jelaskan sedetail mungkin. Karena apa? Kemungkinan dapat lebih dari 48 gaji juga ada, gitu ya. Oke, nanti ini lebih jelasnya Bapak Ibu mana yang lebih banyak di porsinya di saham, mana yang enggak, itu juga kita akan bantu jelaskan. Nah, ini slide terakhir saya Bapak Ibu. Jadi, apa yang selanjutnya ada di 2019? Jadi Bapak Ibu sekarang kalau udah saya bertanya, produk korporat yang ada di Prudential apa? PAA dan PSAA. Untuk program apa? Pensiun dan pesangon ya. Jadi Prudential membantu mengelola kesejahteraan karyawan untuk mencadangkan dana pesangon. Selanjutnya di 2019 Bapak Ibu, sedikit tadi sudah disampaikan ya. Mohon bantuan dan doanya Bapak Ibu. Semoga Q2 yang sebentar lagi kita akan masuki, kita akan punya alteration PPH di PAA PSAA. Karena kenapa? Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya existing corporate policy, terus ternyata direkturnya mengambil PPH, bisa nggak? Belum bisa. Kalau Bapak Ibu cek di ilustrasi Bapak Ibu nggak bisa. Tapi kita bisa bantu manual. Gitu. CRP Bapak Ibu bisa bantu dengan manual sebenarnya. Cuma ngapain manual gitu. Karena sekarang udah semua digital. Nah, Q2 ini akan ada di SQS versi terbaru untuk menambah PPH terhadap produk corporate PAA dan PSAA. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, ada PGB dan PSGB. Jadi nantinya produk PAA kita akan alihkan ya Bapak Ibu. Belum tahu sih apakah nanti akan ditutup atau enggak, tapi kita mau ada pilihan gitu. Ada PGB, ada PSGB. Karena apa? Ada booster ya yang nggak ada di PAA. Terus ini yang juga ditunggu-tunggu Bapak Ibu, employee benefit khususnya untuk small medium enterprises. Kenapa? Karena kita mau complementing BPJS. Kan BPJS harus diwajibkan ya Bapak Ibu, dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kita ketahui bersama lah Bapak Ibu, ya maksudnya pengurusannya sesulit apa. Nah kita masuk di situ Bapak Ibu. Jadi untuk mengcomplementing, mendampingi, melengkapi, bukan menggantikan, gitu ya. Nah di employee benefit ini nanti Bapak Ibu akan ada yang namanya rawat jalan, gitu. Terus mau hamil karyawannya bisa enggak? Bisa. Jangan Bapak Ibu. Ya. Terus kalau giginya copot, mau pasang lagi giginya, nggak perlu kecelakaan dulu, gitu ya. Bisa enggak untuk dental care? Bisa banget. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang membedakan dengan
produk yang ada saat ini adalah kacamata. Ada penggantian kacamata di setiap tahunnya. Gitu. Tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti akan mendapatkan lebih detailnya ya. Tapi balik lagi ke tujuan awal saya dan Wendy hadir sekarang, biar Bapak Ibu punya amunisi lengkap. Datang ke satu perusahaan, pada saat nanti employee benefitnya sudah launch, Bapak Ibu punya lengkap. Jadi tolong ditetepin. Begitu ada list perusahaan, tolong ditetepin. Mau buat pensiun kita ada, buat pesangon kita ada, buat medical kita ada. Jadi apa sih yang nggak ada? Ada semua. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Fendi untuk lebih mengupas tuntas mengenai produk corporate PAA. Terima kasih Bapak Ibu.